إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari menghabiskan umur kita. Waktu demi waktu terus berlalu. Kematian semakin mendekat. Hari demi hari setiap orang menghabiskan umurnya dengan berbagai macam amalan yang semuanya bertujuan untuk meraih kebahagiaan. Semuanya bertujuan untuk memberikan ketenangan pada jiwanya. Akan tetapi di setiap orang memiliki pandangan, di setiap kepala memiliki pemikiran. Maka benarlah seorang al-hikmah mengatakan fi kulli ra'sun ra'yun. Setiap kepala memiliki pendapat. Pendapat dalam memilih kebahagiaan, setiap orang memiliki pendapat. Ada yang menganggap mendapatkan kebahagiaan dengan mengumpulkan harta, maka dia menghabiskan siang dan malamnya dengan mengumpulkan harta. Akan tetapi banyak yang kita lihat, orang-orang memiliki banyak harta, hidupnya gelisah, hidupnya tidak tenang, anak-anaknya tidak beraturan. Berarti itu bukan dari hal-hal yang sebenarnya meraih kebahagiaan. Harta bukan pokok meraih kebahagiaan. Ada pula orang-orang yang menganggap kebahagiaan dengan adanya jabatan, adanya kedudukan, banyaknya gelar yang disandang. Akan tetapi berapa banyak orang-orang yang telah memiliki kepemimpinan, akan tetapi kebahagiaan dia tidak dapatkan. Ada juga yang menganggap dengan bertambahnya ibadah, walaupun bukan di atas tuntunan nabinya, dia menganggap dengan itu dia lakukan, dia menambah kebahagiaannya. Maka dari itu pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian para sahabat masih hidup menganggap bahwasanya dengan dia berzikir-zikir, dengan beramai-ramai, dengan berjamaah, itu melahirkan kebahagiaan dan itu dia anggap baik. Kemudian diingkari oleh sahabat yang lain, dilapor oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kam min muridin lil khairi lam yablughu wa kam min talibin lis sa'adati lam yuhaqqiquha. Berapa banyak orang-orang menginginkan kebaikan tapi tak kunjung dapat dia dapatkan, dan berapa banyak orang-orang menginginkan kebahagiaan padahal kebahagiaan tidak masuk di dalam dada. Berarti kebahagiaan apa yang sebenarnya yang menjadikan seseorang berbahagia? Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan dalam surah Yunus tentang hakikat yang sebenarnya seseorang berbahagia. Kata Allah dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Azza wa Jalla, katakan disebabkan dari keutamaan Allah dan rahmat Allah, fabidzalik, dengan keutamaan dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaknya dia berbahagia. Berarti kebahagiaan adalah
Ketika seseorang diberikan keutamaan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, itulah yang seharusnya seorang muslim berbahagia. Itulah yang seharusnya membahagiakan seorang muslim. Akan tetapi ketika kita lihat apa kata Allah, wa khairun, itu lebih baik. Keutamaan Allah, rahmat Allah, itu lebih baik kata Allah. Lebih baiknya tidak terkira mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan, dari harta benda, dari kedudukan, dari pangkat jabatan, dari kumpulan wanita-wanita. Kata Allah, dari rahmat dan keutamaan Allah, itu lebih pantas untuk kalian berbahagia. Ketika kita melihat, menjadi pertanyaan, apa keutamaan Allah? Apa rahmat Allah? Sehingga kita harus berbahagia dengannya, sehingga kita harus meyakini bahwa itu lebih baik dibandingkan apa yang dikumpulkan oleh manusia dari perbendaharaan duniawi. Maka dijawab di ayat sebelumnya, di ayat yang 57 kata Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima bis-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ternyata Allah kabarkan di ayat sebelumnya bahwa wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang di atas kalian peringatan yang mendalam dari Tuhan kalian sebagai obat bagi kesedihan kalian, yang melahirkan kebahagiaan kepada kalian di dalam hati kalian, dan sebagai pemberi petunjuk dan rahmat atas kalian wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita melihat apa rahmat itu, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir Jalalain, begitu juga tafsir As-Sa'di di dalam tafsirnya, bahwasanya yang dimaksudkan di sini mau'izatun adalah Al-Quran. Maka ketika kita diberikan oleh Allah bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, hendaknya kita berbahagia di dalamnya. Hendaknya dengan itu kita pegang erat, karena itu hakikat kebahagiaan. Berzikir dengan Al-Quran adalah kebahagiaan. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan hanya berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Kebahagiaan bukan tentang nominal. Kebahagiaan itu tentang rasa. Tentang rasa yang masuk ke dalam dada seorang hamba, yang melahirkan kecerahan pada wajah dan amalannya, yang melahirkan ketenangan pada jiwa dan raganya. Itulah hakikat kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan kedudukan. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan. Karena kebahagiaan itu murni dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah memberikan kebahagiaan dengan berzikir kepadanya, dengan mengingat pemilik kebahagiaan, dengan mendekatkan diri kepada pemilik kebahagiaan. Itulah hakikat yang sebenarnya kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini, ketika seseorang berbahagia di dunia, akan dia bawa ke akhirat. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Hud, yauma ya'ti la tukallimu nafsun illa bi'idznih. Akan ada suatu hari, akan datang, tidak ada suatu jiwa pun yang berbicara kecuali atas izinnya. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang datang kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan sengsara, tapi ada pula yang datang kepada Allah dalam keadaan bahagia. Fa ammal ladzina syaqaw fa bin nari lahum fiha zafirun wa sa'id. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan suara dan menarik nafasnya dengan merintih. Dan Allah kabarkan, khalidina fiha ma damas samawati wal ard illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya dalam keadaan sengsara, dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan merintih, dalam menarik nafasnya karena siksa di dalam neraka. Adapun wa ammal ladzina su'idu fa bil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, mereka lah yang dimasukkan ke dalam surga Allah. Mereka kekal di dalamnya.
madama samawati wal ard, yang selama ada langit dan bumi, yang terus kekal illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kebahagiaan inti ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang kita bacakan kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita diberikan Al-Quran, bisa membacanya, bisa menghafalkannya, bisa mempelajari makna-makna, bisa memahami dari hakikat dan maksud dan tujuan, bisa untuk mendakwakannya, maka itulah yang sebenarnya yang meraih untuk kita bisa meraih kebahagiaan di dunia, alam barzah dan di akhirat. Dan Allah tegaskan di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia di atas kebahagiaan orang-orang yang memiliki keimanan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang berbahagia adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang terhindar dari hal yang sia-sia. Dia gunakan waktunya di atas ketaatan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan terhadap kemaluannya dia menjaganya. Di antara lagi orang-orang yang berbahagia, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, terhadap amanahnya dia penuhi, dia tidak berkhianat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan terhadap salatnya mereka menjaganya. Dan di antara kebahagiaan yang Allah kabarkan adalah orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya, suci jiwanya, sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dari kesyirikan, dari bid'ah, dari dosa dan maksiat. Dan di antara orang-orang yang dibahagiakan kemudian kata Allah dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung di atas keberuntungan orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya dengan dosa dan maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ausini wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat-ayat yang kita bacakan, yang bisa kita petik bahwasanya mengenal kebahagiaan memiliki banyak versi di kalangan manusia. Akan tetapi versi yang terbaik adalah versi yang dituntunkan oleh Al-Quran dan yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang dituntunkan oleh Al-Quran, seseorang berbahagia dan dibahagiakan. Kebahagiaannya bukan hanya di dunia, tapi bisa dia meraih kebahagiaan dunia, alam barzah dan di akhirat. Adalah seseorang ketika disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan mempelajari Al-Quran dalam membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya, maka itulah hakikat kebahagiaan. Pegang itu, jangan lepaskan. Sebagaimanapun ujian yang menempuh kita, berapapun besarnya ujian yang menghampiri kita, tetap berpegang teguh pada 5 hal tersebut. Karena itulah kebahagiaan kita. Dan semakin dalam seseorang berpegang pada Al-Quran, maka semakin dalam pula kebahagiaan yang dia rasakan. Semakin luas amalan seseorang dengan Al-Quran, maka semakin luas pula kebahagiaan yang dia rasakan. Aku qouli hadza
innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi musabbihi bi qudsi faqala jalla min qailihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayna ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma amin fi awtanina wa aslih wulata umurina Allahumma man arada bina su faj'al da'iratu su taduru alaih Allahumma ja'al nahrata fi kaydi fashkilhu bi nafsihi waj'al kaydu fi nahri waj'al tadbiruhu tadmiran alayhi ya qawiyyu ya azizul jabbarul mutakaddim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'aliyyil jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un